Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fisika, tentang materi gerak lurus dan gerak melingkar. Tujuan dari pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep gerak lurus dan gerak melingkar serta besaran-besaran yang terkait. Yang kedua menyebutkan contoh gerak lurus dan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga dapat memformulasikan gerak lurus dan gerak melingkar. Materi pembelajaran, yang pertama besaran pada gerak lurus, yang kedua gerak lurus beraturan atau GLB, yang ketiga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang keempat besaran-besaran dalam gerak melingkar, yang kelima gerak melingkar beraturan atau GMB, yang keenam hubungan roda-roda, yang ketujuh menentukan besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor, dan yang kedelapan analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Apakah gerak itu? Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Jadi gerak bersifat relatif. Dalam ilmu mekanika terbagi menjadi dua, yang pertama dinamika, yang kedua kinematika. Ilmu dinamika, ilmu tentang gerak yang memperhatikan penyebab gerak atau gaya. Sedangkan ilmu kinematika, ilmu yang pelajari tentang gerak tidak atau tanpa memperhatikan penyebab gerak. Yang pertama, besaran pada gerak lurus, posisi, jarak, dan perpindahan. Apa itu posisi? Posisi merupakan letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan jarak, yang merupakan besaran skalar, adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan, yang merupakan besaran vektor, adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya mempunyai nilai atau besar saja. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah atau direction. Kelajuan rata-rata dapat dicari dengan perbandingan antara jarak tempuh total dengan selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan rata-rata perbandingan antara perpindahan dan selang waktu tertentu. Untuk kecepatan sesaat adalah limit delta T mendekati 0 delta X per delta T atau turunan dari perpindahan. Yang kedua, gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Pada GLB berlaku kecepatan V0 sama dengan V tetap. Percepatannya A sama dengan 0 sehingga delta X sama dengan V kali delta T atau X sama dengan X0 plus V kali delta T. Nah, itu simulasi dari gerak lurus beraturan atau GLB. Itu grafik XT, grafik VT, dan grafik AT. Grafiknya merupakan grafik linier. Yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB
merupakan gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Pada GLBB berlaku kecepatannya berubah, percepatannya atau A-nya tidak sama dengan 0 dan konstan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam suatu selang waktu. Percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T atau V2 min V1 per T2 min T1. Sedangkan percepatan sesaat adalah limit delta T mendekati 0 delta V per delta T atau turunan dari kecepatan. Pada GLBB berlaku persamaan berikut. V sama dengan V0 plus A kali T. Delta X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta X. GLBB apabila A-nya lebih besar 0 berarti geraknya dipercepat, sedangkan A-nya atau percepatannya kurang dari 0 berarti diperlambat. Nah, itu ilustrasi dari grafik GLBB dipercepat. Nah, grafik XT, grafik VT, dan grafik AT. Untuk grafik XT bentuknya parabola. Untuk grafik GLBB yang diperlambat juga sama. Grafik XT, grafik VT, grafik AT cuma berbeda arahnya. Jadi kalau pada grafik XT itu grafik parabola arahnya menurun untuk yang diperlambat. Begitupun grafik VT itu arahnya menurun tapi dalam bentuk persamaan linear. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh benda dengan sendirinya dari keadaan diam pada ketinggian tertentu. Hambatan udara diabaikan, benda bergerak searah dengan percepatan gravitasi. Pada benda bergerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. A-nya atau percepatannya sama dengan G atau percepatan gravitasi. Berikutnya materi gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak partikel yang menempuh lintasan lingkaran. Contohnya roda yang berputar, batu yang diikatkan pada tali kemudian diputar. Berikutnya pergerakan planet mengelilingi matahari dan elektron mengitari proton. Yang keempat, besaran-besaran dalam gerak melingkar. Posisi sudut atau theta. Definisinya, sudut yang dibentuk ketika suatu partikel menempuh lintasan lingkaran pada saat tertentu. Adapun hubungan perpindahan sudut atau theta dengan perpindahan linier atau S adalah S sama dengan theta dikalikan R, di mana S adalah perpindahan linier satuannya meter, theta adalah perpindahan sudut satuannya radian, dan R adalah jari-jari lingkaran satuannya meter. Posisi sudut. Untuk menyatakan perpindahan sudut, umumnya kita menyatakan dalam satuan radian. Berikut merupakan konversi yang digunakan. 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Pi radian sama dengan 180 derajat sehingga 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Contoh, ubahlah sudut 60 derajat dalam radian. Jawab, 360 per 60 sama dengan 2 pi per X. Kalikan silang sehingga 120 pi sama dengan 360 X sehingga X sama dengan pi per 3. Soal yang kedua, ubahlah sudut 4 pi radian dalam derajat.
Jawab, mengingat 2 pi radian sama dengan 360 derajat, maka 4 pi radian sama dengan 2 kali 2 pi sama dengan 2 kali 360 derajat, sehingga didapatkan 720 derajat. Kecepatan sudut atau omega. Definisinya merupakan perubahan sudut per satuan waktu. Omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t, atau sama dengan theta 2 min theta 1 per T2 min T1. Sedangkan omega sesaat sama dengan d theta per dt, atau turunan jarak sudut terhadap waktu. Keterangan omega adalah kecepatan sesaat rata-rata, satuannya radian per second. Delta theta sama dengan perubahan posisi sudut, satuannya radian. Delta t adalah selang waktu, satuannya second. Apa yang membedakan kecepatan rata-rata dengan kecepatan saat? Berikut contoh soalnya. Contoh 1. Suatu roda berputar 4 putaran dalam 8 detik, tentukan kecepatan sudutnya. Diketahui delta theta sama dengan 4 putaran, sehingga didapatkan 4 kali 2 pi radian sama dengan 8 pi radian. Delta t sama dengan 8 second, sehingga omega atau kecepatan sudutnya sama dengan delta theta per delta t sama dengan 8 pi per 8, didapatkan pi radian per second. Soal kedua, diketahui fungsi posisi sudut terhadap waktu. Theta t sama dengan 5t kuadrat plus 2t plus 1. Tentukan kecepatan sudut sesaat pada saat t sama dengan 2 second. Untuk menentukan kecepatan saat pada waktu tertentu, maka turunkan fungsi posisi terhadap waktu 1 kali. Diperoleh omega sama dengan d theta per dt, sehingga didapatkan 10t plus 2. Disubstitusikan t sama dengan 2 second, kita masukkan omega untuk 2 second sama dengan 10 dikalikan 2 ditambah 2, didapatkan 22 radian per second. Percepatan sudut atau alfa. Definisinya merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Alfa rata-rata sama dengan delta omega per delta t, atau sama dengan omega 2 min omega 1 per T2 min T1. Sedangkan alfa sesaat sama dengan d omega per dt, atau turunan kecepatan sudut terhadap waktu, di mana alfa adalah percepatan sesaat rata-rata, satuannya radian per second kuadrat. Delta omega sama dengan perubahan kecepatan sudut, satuannya radian per second, dan delta t sama dengan selang waktu, satuannya second. Hubungan besaran gerak melingkar dan gerak lurus. Kita dapat menghubungkan besaran sudut dengan besaran linear sebagai berikut. Theta sama dengan S per R. Omega sama dengan V per R. Sedangkan alfa sama dengan A per R. Keterangan besaran sudut meliputi theta, yaitu posisi sudut, omega, yaitu kecepatan sudut, dan alfa, yaitu percepatan sudut. Sedangkan besaran linear meliputi S atau posisi linear, V, kecepatan linear, dan A, percepatan linear atau tangensial. Daya analogi besaran gerak melingkar dan gerak lurus. Pada besaran gerak melingkar, theta yang satunya radian, pada besaran gerak linear S satunya meter, hubungannya S sama dengan theta dikalikan R. Pada gerak melingkar omega satuannya radian per second, pada gerak linear V satuannya meter per second, hubungannya V sama dengan omega kali R. Sedangkan alfa satuannya radian per second kuadrat,
pada gerak linear, A satuannya meter per second kuadrat, hubungannya A sama dengan alfa dikalikan R. Gerak melingkar beraturan atau GMB. Suatu partikel dikatakan bergerak melingkar beraturan atau GMB jika memiliki percepatan sudut 0 atau alfanya sama dengan 0. Atau kecepatan sudut konstan, omeganya sama dengan konstan. Bagaimana dengan kecepatan linear? Dalam gerak melingkar, kecepatan linear selalu berubah karena arah vektor kecepatan linear juga berubah, walau besarnya atau nilainya tetap. Periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Apa itu periode atau T besar simbolnya? Selang waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk menempuh satu kali putaran. Sedangkan frekuensi atau F kecil adalah banyak putaran yang dilakukan partikel dalam satu detik. Sehingga secara matematis hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Hubungan besaran fisis pada GMB atau gerak melingkar beraturan. Besaran periode hubungannya T besar sama dengan T per N. T waktu, N jumlah putaran. Satuannya second. Frekuensi F sama dengan N per T. Satuannya Hz atau Hertz. Kecepatan sudut omega sama dengan 2pi kali F. Satuannya radian per second. Keterangannya N adalah jumlah putaran, T adalah waktu, satuannya second. Berikutnya percepatan sentripetal dan tangensial. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju ke pusat lintasan atau lingkaran, dikenal dengan simbol AS. Sedangkan percepatan tangensial dalam gerak melingkar dikenal juga istilah percepatan linear atau percepatan tangensial. Arah percepatan linear tegak lurus percepatan sentripetal dan menyinggung lintasan, dikenal dengan simbol A tan atau percepatan tangensial. Penurunan rumus percepatan sentripetal. AS sama dengan 2pi kali V per T sama dengan omega kali V. Sehingga dapatkan AS sama dengan V per R dikalikan V sama dengan V kuadrat per R. Sehingga AS atau percepatan sentripetal sama dengan omega kali omega R. Sehingga didapatkan akhir percepatan sentripetal rumusnya omega kuadrat dikalikan R. Sedangkan percepatan tangensial sama dengan alfa dikalikan R. Alfa adalah percepatan sudut, R adalah jari-jari, sehingga didapatkan AT kuadrat sama dengan AS kuadrat plus A tangensial kuadrat, sehingga AT atau percepatan total sama dengan akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Kinematika GMB dan GMBB. Kinematika pada gerak melingkar beraturan maupun gerak melingkar berubah beraturan, alfanya tidak sama dengan 0, memiliki kemiripan dengan kinematika gerak lurus. Kita mengenal 3 formula pada kinematika gerak lurus. Maka pada gerak melingkar formula tersebut diubah menjadi V sama dengan V0 plus AT. Diubah menjadi omega sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dirubah menjadi theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah kali alfa kali T kuadrat. Intinya V berubah menjadi omega, V0 berubah menjadi omega 0, A berubah menjadi alfa, dan S berubah menjadi theta. Hubungan roda-roda.
Ada 3 hubungan roda. Yang pertama seporos atau sepusat, yang kedua menggunakan sabuk atau rantai, yang ketiga bersinggungan. Hubungan roda-roda. Pada hubungan seporos atau sepusat, kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2. Arah putar sama. Kelajuan linear tidak sama. Sehingga didapatkan formulanya V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Yang kedua, hubungan menggunakan sabuk atau rantai. Kelajuan linearnya sama, sehingga V1 sama dengan V2. Arah putarnya sama, tetapi kecepatan sudutnya tidak sama. Sehingga hubungannya R1 kali omega 1 sama dengan R2 kali omega 2. Yang ketiga, hubungan roda bersinggungan. Kelajuan linearnya sama, V1 sama dengan V2, arah putar berlawanan, sedangkan kecepatan sudut tidak sama. Berarti R1 kali omega 1 sama dengan R2 kali omega 2. Untuk pengayaan ada gerak parabola. Berikutnya menentukan besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan. Kecepatan saat pada T sama dengan T1 adalah kemiringan garis singgung dari grafik posisi XT pada saat T sama dengan T1. Di situ ditampilkan pada gambar 1. Sehingga dapatkan posisi R sama dengan XI plus YC. Sedangkan I dan J adalah vektor posisi. Kecepatan V sama dengan VXI plus VYJ. Untuk percepatan, G sama dengan min GY kali J, sehingga besarnya A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Untuk arahnya, tangen theta sama dengan RY per RX. Apakah kecepatan relatif itu? Pada gambar nomor 2 ditunjukkan sebuah perahu motor menyeberangi sungai secara tegak lurus terhadap arus air. Sehingga dapat digambarkan diagram vektor dari kecepatan. Jadi VBA sama dengan VBT plus VTA. Analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Galileo menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal atau sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal atau sumbu Y secara terpisah. 3 asumsi yang harus kita pegang, yaitu yang pertama, percepatan jatuh bebas G memiliki besar yang tetap. Yang kedua, pengaruh hambatan udara dan gesekan udara diabaikan. Yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Sehingga dapatkan persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Pada sumbu X, Vx sama dengan V0x. Sehingga X sama dengan V0x dikalikan T. Pada sumbu Y, Vy sama dengan V0y min GT. Sehingga Y sama dengan V0y kali T min setengah GT kuadrat. Mengacu pada rumus X, V sama dengan V0 plus AT dan X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Untuk V0X sama dengan V0 kali cos alfa 0. Untuk V0Y sama dengan V0 kali sin alfa 0. Menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh atau jarak maksimum. Syarat benda mencapai titik tertinggi atau titik H, Vy sama dengan 0 dan Vx sama dengan V0x sama dengan VH. Pada koordinat titik tertinggi XH dan YH, H sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa 0 per 2G.
dan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh atau jarak maksimum menurut konsep waktu T0H sama dengan V0Y per G, sehingga didapatkan waktu saat tinggi maksimum V0 sin alfa 0 per G. Pada jarak titik tertinggi XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Pada tinggi maksimum YH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa 0 per 2G. Syarat benda mencapai titik terjauh YA sama dengan 0. Waktu untuk mencapai jarak terjauh T0A sama dengan 2 kali V0Y per G sama dengan 2 V0 kali sin alfa 0 per G. Didapatkan T0A atau waktu saat jarak terjauh sama dengan 2 kali T0H. Dengan T0A waktu untuk mencapai titik tertinggi. Sehingga dapatkan jarak maksimum R sama dengan 2 kali XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa 0 per G. Sifat simetri grafik parabola. Di situ sumbu simetri P dan Q terletak pada ketinggian yang sama, sehingga YP sama dengan YQ. Sifat simetri grafik parabola. Gesekan angin dalam gerak parabola diabaikan, maka grafik parabola dapat kita analisis secara matematis. Waktu naik sama dengan waktu turun, TPH sama dengan THQ. Yang kedua, besar kecepatan atau kelajuan naik sama dengan besar kecepatan atau kelajuan turun, tetapi kecepatan naik tidak sama dengan kecepatan turun, sebab arah berbeda, VP sama dengan VQ. Yang ketiga, sudut elevasi ke bawah sama dengan negatif, sudut elevasi ke atas, VQ sama dengan min VP. Dan yang keempat, jarak titik ke sumbu simetri sama besar, PH double aksen sama dengan QH double aksen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.